Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya ada di Sehundi. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Semakin baik, dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah bisa berubah, ya, sudah bisa makan enak, sudah bisa tidur nyenyak, ya. Pokoknya udah bisa berbeda dari yang dulu, gitu kan. Sudah bisa ada perubahan dari yang dulu, ya harus baik yang sekarang gitu. Oke teman-teman, ya, yang belum subscribe silahkan, atau mungkin yang baru ketemu channel ini silahkan untuk dihitamkan dulu tombol merahnya supaya teman-teman bisa update video-video yang saya upload gitu ya. Dan mudah-mudahan channel ini bisa membantu teman-teman, ya, bisa membantu orang-orang untuk bisa sembuh dari anxiety, GERD, dan psikosomatis. Karena memang, ya, para penderita anxiety dan psikosomatis itu sangat membutuhkan motivasi gitu kan. Kayak saya dulu, saya pun sama membutuhkan motivasi dari orang-orang yang memang sudah paham dengan penyakit ini. Orang-orang yang sudah mengerti dengan penyakit ini, akhirnya dengan hanya gitu kan, dicurhat saja, dengan hanya bicara saja, mereka itu bisa sembuh gitu kan. Nah, kali ini saya akan ngomongin tentang kemarin saya habis teleponan sama orang gitu kan. Udah berapa ya, ada 15 orang kali sehari kemarin itu saya nerima telepon, karena memang sengaja saya suruh telepon karena mereka sangat banget membutuhkan gitu kan obrolan-obrolan dari saya. Sebetulnya gini teman-teman ya, ada yang pernah bertanya sama saya, Kang, sebetulnya ini penyakit ini bisa sembuh nggak sih tanpa obat? Saya sebetulnya agak menggelitik pertanyaan seperti ini, karena memang begini teman-teman, ya saya sudah survei ke beberapa orang, ya saya kan banyak gitu kan yang WA ke saya, banyak juga yang telepon, yang curhat. Ada beberapa orang yang saya tanya, termasuk ya orang-orang yang memang istilahnya pernah berobat dan yang tidak pernah berobat gitu kan. Nah, yang pertama mereka yang sudah berobat dulu gitu kan. Saya tanya, gimana nih? Kata saya ke mereka, orang-orang yang sembuh dengan obat. Kata mereka, ya begini, jadi kata mereka tuh begini, saya itu katanya berobat, tapi tidak ada perubahan gitu kan. Tapi sedikit membantu dalam menenangkan pikiran, membantu dalam ya untuk tidur katanya. Karena memang kalau kita ke psikiater gitu kan, biasanya yang dikasihkan itu adalah obat tidur. Obat tidur supaya apa? Supaya otak kita tenang gitu kan. Karena dengan tidur kan otak kita tenang gitu kan. Nah, ada yang memang mereka merasa perlu berobat gitu kan. Merasa mereka perlu berobat, akhirnya mereka berobat. Karena dengan berobat mereka itu akan sedikit istilahnya ada untuk dicadangkan ya mental kita. Contoh beginilah, katanya, Kang, tapi kan nanti ketergantungan. Ya, yang namanya ketergantungan itu bukan hanya sama obat. Contoh gini, saya dulu pernah teman-teman 1 tahun yang lalu gitu kan, ketika saya itu percaya sama Presker itu bisa menenangkan saya. Presker kan bukan obat ya, gitu. Jadi kita itu tergantung terhadap satu hal yang memang membuat kita akan nyaman, akan tenang. Contoh ketika saya dulu jalan kemana-mana, saya selalu bawa Presker, minyak kayu putih. Karena apa? Dengan adanya Presker, kita itu akan tenang. Dengan adanya Presker, kita itu akan nyaman. Tapi kalau misalkan kita tidak bawa Presker, tidak banyak kayu putih, nah kita mulai tuh tidak nyaman. Nah obat juga begitu, gitu kan. Sebetulnya obat itu sebagai, kalau misalkan kita panik, kita tidak tenang, nah mereka itu menjadi penenang buat kita, ataupun yang bikin nyaman. Bukan hanya obat sih sebetulnya mah, temen bisa, air hangat bisa, Presker, minyak kayu putih, kemudian ya benda-benda yang memang dianggap membuat nyaman sama kita. Dulu saya pernah teman-teman jalan-jalan bawa ketokan itu, ketok-ketokan begini. Jadi saya kalau misalkan nggak bawa ketok-ketokan itu, biasanya nggak nyaman juga. Tapi yang jelas sih Presker minyak kayu putih yang paling saya bawa gitu kan kemana-mana. Jadi kalau saya jalan-jalan, pasti saya bawa minyak kayu putih. Kalau nggak Presker, karena dengan adanya minyak kayu putih dan Presker itu biasanya ke saya itu akan lebih nyaman gitu kan. Ke saya akan lebih enak gitu kan. Nah entahlah itu, tapi
Kalau menurut saya itu memang sugesti ya, sugesti dari kita. Padahal ketika kita memang tidak bawa apa-apa tanpa sengaja, ya memang gak terjadi apa-apa gitu kan sama kita. Enggak, istilahnya enggak begitu penting-penting amat. Nah, begitu mungkin juga dengan obat gitu kan. Ada yang memang mereka butuh dengan obat, tapi ada juga yang memang kadang-kadang apa ya? Tidak butuh gitu kan. Karena mungkin mereka mengendalikannya pinter lah gitu kan. Seperti itu. Nah, jadi itu sugesti kita ya terhadap obat itu. Yang kedua, ada yang sembuh tanpa obat, ya. Ada yang sembuh tanpa obat. Pertanyaannya, Kang, Akang itu katanya sembuh pakai obat atau gimana? Saya gini teman-teman, saya pernah ke psikiater jujur. Bukan ke psikiater sih, ke penyakit dalam sekaligus dia itu paham dengan penyakit apa yang saya derita. Saya tuh dikasih obat, ya, namanya diazepam gitu kan. Dikasih, saya minum sehari, tapi efeknya saya tidur terus. Nah, saking tidurnya itu membuat saya bilang ya, aduh kata saya gimana nih. Ya udahlah kata saya lepas aja obat ini. Nah, kemudian saya menemukan cara yang memang cocok dan tepat untuk saya bangkit dari ini. Ya, hobi saya tahu sendiri lah. Saya main bola. Saya juga hobi motret gitu kan. Kemudian saya juga di sekolah. Kemudian, nah, ada lagi lah hobi-hobi saya yang memang tidak sebutan. Nah, dari hobi itu saya coba tekuni lagi. Saya mulai main bola lagi. Saya mulai motret lagi. Jadi kebiasaan itu terus saya kerjakan. Hobi itu terus saya kerjakan. Nah, lama-lama jadi bukan sembuh secara total ya. Maksudnya bukan sembuh secara instan, tapi ada tahap yang memang harus dijalankan oleh kita, step by step istilahnya. Gitu kan? Saya pun gitu. Awal-awalnya ya gitulah. Pertama kali main bola biasa rasa khawatir, deg-degan itu ada sama diri saya. Takut nih saya main bola, gimana nih yang terjadi sama diri saya, gitu kan. Nah, sama juga dengan motret. Oh, saya kan hobi motret nih, track gitu ya. Hobi motret kayak ini nih, saya pegang kamera. Nah, ini pegang kamera waktu saya motret main bola gitu kan. Dan ada cuannya juga. Jadi kalau motret itu dibayar gitu kan. Nah, jadi hobi saya itu motret. Nah, dari motret itu gitu kan kita sering kegiatan tuh, Bang Didi nanti motret saya ya, oke Bang nanti potretin ulang tahun anak saya ya, ya Bang potretin main bola ya besok, nah oke gitu. Nah akhirnya lama-lama kita terbiasa gitu, memang nanti adalah sedikit-sedikit rasa panik awal-awal mah, tapi lama-lama itu akan hilang gitu kan, lama-lama itu akan berkurang atau mungkin hilang sama sekali gitu. Ini kan hal yang dilaksanakan oleh saya memang tanpa obat gitu. Lalu pertanyaannya, selama mau penyembuhan itu saya minum obat tidak? Tidak. Kalau minum obat mungkin tidak, tapi kalau misalkan herbal saya masih minum. Selama penyembuhan itu, temulawak terutama. Ya temulawak itu menurut saya bagus kalau saya ya, bagus, cocok lagi. Itu pakai madu sama apa ya, jahe dikit, luar biasa itu rasanya, ke badan seger itu. Ya. Nah, jadi itu teman-teman. Ada yang sembuh dengan obat, ada yang sembuh tanpa obat ya. Nah, kita tinggal cari nih cocoknya dari mana saya gitu kan. Cocoknya yang bagaimana? Itu terserah teman-teman. Saya sih hanya memberikan motivasi saja buat teman-teman karena saya pun udah melakukan pertanyaan ini. Bahkan bukan hanya saya, ada beberapa orang yang memang hobi banget gitu kan. Ada yang mancing, ada yang hobi sepeda, ada yang hobi traveling gitu kan. Mereka kata saya coba aja laksanakan. Oh iya Kang katanya, saya alhamdulillah sekarang sudah bisa jalan jauh, sudah begini-begini gitu kan, sudah bisa melupakan sensasinya. Wih luar biasa. Saya tanya masih ada nggak sensasinya? Wah ini mau sensasi mah ada tapi udah anggap saya biasa seperti ya ketika saya normal juga saya mah ini mah ada katanya. Saya baru nggak sekarang. Nah berarti memang kecemasan mereka itu sudah berkurang gitu. Kecemasan mereka itu sudah tidak ada. Oke, hari ini jam 6 ya, saya ada keperluan mau berangkat gitu kan. Mudah-mudahan ya acaranya berjalan lancar. Ya pokoknya ada sedikit yang harus dikerjakan oleh saya. Pokoknya teman-teman sehat selalu di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin kalau yang memang masih butuh vitamin. Jangan lupa obat herbalnya diminum. Kemudian jangan lupa memanage otak kita supaya lebih betul lagi. Oke, pokoknya silakan teman-teman cari sembuh mau dengan obat atau sembuh mau dengan tanpa obat. Oke, salam sembuh dari saya. Dari Sewondi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.